Warna biru. Selamat siang. Selamat siang juga Ibu. Kenapa pendidikan anak Katolik yang diperbaiki? Ya, silakan. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Suaranya agak kencang. Ya, Ibu yang presentasi ya. Yang Bapak Ibu, Siap ya? ini coba untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, modul ajar yang kami buat. Bapak Ibu, lalu kita lihat ke depan dulu ya. Nanti baru kita lanjutkan. Oke? Ya. Langsung saja, oke. Baik. Ya. Identitas modul yang pertama nama, satuan pendidikan, kemudian semester kelas 7, semester genap, mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, topik Yesus teladan hidupku, subtopiknya Yesus yang berbelas kasih. Di kompetensi awal, peserta didik dapat memahami sifat Yesus yang berbelas kasih kepada sesama sehingga mereka mampu mewujudkan dalam tindakan sehari-hari. Sarana dan prasarana yang digunakan, buku cetak, Alkitab, laptop, proyektor, dan internet. Model pembelajarannya model tatap muka. Pendekatan kateketis, profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, kepedulian, dan berkebinekaan global. Profil peserta didik, siswa reguler, di bagian kompetensi inti ada tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu memahami sifat Yesus yang berbelas kasih sehingga dapat meneladan dan menerapkan dalam kehidupannya setiap hari. Ya. KKTP langsung. Ini aja. Ya, ini kriteria memberi contoh tindakan berbelas kasih di keluargamu. Skala penilaian jika benar, perolehan skornya 4. Lalu menulis 4 contoh teladan dari Yesus yang berbelas kasih, 3. Menyimpulkan ajaran Yesus tentang belas kasih menurut kitab suci, 1. Merumuskan cara untuk menjalin relasi dekat dengan Yesus yang berbelas kasih, 4. Merumuskan tindakan nyata yang bisa dilakukan pelajar dalam mewujudkan Yesus yang berbelas kasih, 3. Jadi perolehannya 16 dikali 20, 16 bagi 20 per 100, perolehannya 80. Ya. Skor yang dicapai tadi adalah 16 per skor maksimal 20 dikalikan 100, hasilnya 80 nilainya. Yang berikut pemahaman bermakna, peserta didik dapat memahami sifat Yesus yang berbelas kasih. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan sifat Yesus yang berbelas kasih sehingga dapat meneladaninya. Yang ketiga, peserta didik mampu bersyukur atas sifat Yesus yang berbelas kasih dan berusaha menerapkannya dalam kehidupan setiap hari. Pertanyaan pemantik, apa arti kata bela rasa? Yang kedua, apakah kalian pernah berbelas kasih kepada sesama? Yang ketiga, belas kasih seperti apa yang pernah kamu temukan dalam diri Yesus Kristus menurut kitab suci? Berikut masuk kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah ataupun urutan pertemuan pembelajaran
Oke, langsung pertemuan pertama. Ya. Dengan subtopik Yesus berbelas kasih, kegiatan pembelajarannya yang pertama, guru menyampaikan salam dan mengajak peserta didik berdoa untuk mengawali kegiatan pembelajaran. Yang kedua, guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, guru menjelaskan proses kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Masuk pada kegiatan inti, peserta didik diminta untuk men-sharingkan pengalaman mendapatkan belas kasih dari sesama. Kemudian yang kedua, peserta didik menganalisis pengalaman yang diseringkan oleh temannya. Yang ketiga, peserta didik diminta untuk mendalami kisah bekerja untuk Yesus, lalu menjawab pertanyaan serta membuat simpulan berkaitan tema materi Yesus yang berbelas kasih. Yang berikut, secara berkelompok peserta mendalami teks kitab suci dari Lukas bab 8 ayat 27 sampai dengan 37, atau boleh memilih Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai dengan 17 untuk menemukan makna belas kasih yang diteladani oleh Yesus, kemudian membuat simpulan berkaitan dengan materi Yesus yang berbelas kasih dengan bantuan pertanyaan sebagai berikut. A. Apa saja yang mendorong Yesus melakukan tindakan belas kasih? B. Bagaimana tindakan Yesus dalam berbelas kasih sesuai dengan perikop tersebut? C. Apa yang dapat diteladani dari sikap Yesus melakukan tindakan belas kasih? Yang kelima, peserta didik mengerjakan misi pribadi untuk membuat refleksi pembelajaran mengenai apa yang mereka peroleh seturut teladan Yesus dan bagaimana mereka menerapkan belas kasih dalam kehidupan setiap hari. Yang pertama, peserta didik yang gemar menulis dapat membuat refleksi pembelajaran dalam bentuk tulisan yang sekreatif mungkin. Yang kedua, peserta didik yang gemar berbicara dapat membuat refleksi pembelajaran melalui video atau voice note. Yang ketiga, peserta didik yang gemar menggambar dapat membuat refleksi pembelajaran dalam bentuk gambar yang sekreatif mungkin. Yang terakhir, peserta didik bersama guru menyimpulkan makna pembelajaran hari itu. Peserta didik dan guru menutup kegiatan dengan doa penutup. Ya, asesmen pembelajaran. Yang pertama, asesmen awal. Asesmen awal dilakukan melalui kuesioner dan mengecek pengetahuan awal peserta didik tentang Yesus yang berbelas kasih dengan bantuan pertanyaan. A. Bagaimana pemahaman kalian tentang sikap yang benar dalam berbelas kasih sesuai pesan kitab suci? Yang kedua, bagaimana pemahaman kalian tentang sikap Tuhan yang berbelas kasih seturut kitab suci? Asesmen formatif itu tes tertulis uraian. Ini asesmen sumatif. Sekian modul ajar yang kami presentasikan hari ini. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Terima kasih. Baik, kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Jangan pulang dulu, harus mempertanggungjawabkan semua ini. Ya. Ya, baik Bapak Ibu. Dah, Ibu duduk saja dulu, enggak apa-apa. Kasih. Ya, lebih baik duduk dulu gitu. Ya, baik Bapak Ibu. Sekarang kita coba untuk melihat bersama supaya kalau ada sesuatu yang memang bisa kita perbaiki menjadi tahu mana yang kita perbaiki ya. Kalau ada sesuatu yang memang sudah bagus, jadi kita tahu oh yang ini sudah bagus. Yuk kita lihat dari atas ya. Ya, kita lihat dari bagian pertama. Dari identitas ya.
Oke, baik. Kalau dari identitas saya rasa ini tidak perlu kita. Oh, dari identitas, Bapak Ibu, dari identitas ini kalau untuk satu modul ada catatan nggak dari Bapak Ibu? Kenapa? Ya, alokasi waktunya di situ tadi 6 JP ya. 3 kali pertemuan karena SMP kan sekarang tinggal 2 nah. Ya, tinggal 2. Terus apalagi tidak usah diperbaiki dulu Pak, biarkan saja. Apalagi yang menjadi catatan? Kurang besar. Ya, 200 tadi. Wih. Apa catatannya Bapak Ibu? Tidak menemukan? Saya coba untuk pandu. Kita lihat di sini tadi ada 6 JP ya. 6 JP. Tapi coba kita lihat di bawahnya elemen ini, kita naikkan sedikit. Iya, coba kita lihat. Topiknya Yesus teladan hidupku, tapi subtopiknya hanya ada satu. Tapi 6 jam itu 3 pertemuan. Catatan pertama. Yang kedua, ketika topik Yesus teladan hidupku itu apakah hanya satu subtopik? Harusnya ada 3. Maka satu modul ini mestinya juga 3-3-nya masuk di sini, dicantumkan. Tetapi kalau seandainya, saya baru membuat untuk satu pertemuan, tidak apa-apa. Berarti memang modul ajar itu belum selesai, baru selesai satu pertemuan. Tetapi di sini ketiga-tiganya mesti dimunculkan. Kira-kira menjadi lebih jelas Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau sudah satu tujuan pembelajaran itu memang ada 2 atau 3 subtopik, ketiga-tiganya dimasukkan menjadi satu dalam satu modul ajar. Nanti baru diproses pertemuan pertama, pertemuan kedua. Misalnya subtopik 1 ini saya buat menjadi 2 pertemuan, boleh nggak? Boleh saja. Jadi pertemuan pertama masih subtopik yang 1, pertemuan kedua masih subtopik yang ke-1. Tapi mungkin pertemuan pertama masih dalam bentuk proyeknya, pertemuan keduanya sudah pendalaman kitab suci. Nah, seperti itu boleh. Jadi tidak harus bahwa satu subtema atau satu subtopik harus hanya satu pertemuan, tidak. Ini ya. Oke, itu catatan. Kemudian berikutnya kita lihat lagi ke bawah, stop di sini. Kompetensi awal. Apa catatannya dari Bapak Ibu? Kompetensi awal. Apa sih maksudnya kompetensi awal? Modal awal. Apalagi modal awal? Yang biasa dagang mah modal awal. Kompetensi awal apakah yang mau dicapai? Bukan. Berarti bukan yang mau dicapai kalau kompetensi awal. Ayo yang daring mungkin ada yang mau menyampaikan apa itu kompetensi awal? Dari prasyarat. Ya. Mungkin Dari prasyarat itu. Kemampuan, maaf, dari Riau Pak, Bu Agnes. ya. Kemampuan yang dimiliki intek siswanya Pak, Kemampuan yang dimiliki intek. peserta didik punya Pak. Kemampuan apa ini maksudnya, Ibu? Kompetensi yang dari siswanya itu sendiri. Jadi kemampuan yang dia miliki siswa peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ya, kompetensi awal atau pengetahuan awal ya. Ya, ya. Prasyarat.
didik. Ya. Jadi tadi juga sempat saya berdiskusi sebentar dengan kelompok berapa tadi? Kelompok 6. Kurang bersahabat, Pak, muncul tenggelam. Oh begitu, ya sinyalnya kurang bersahabat. Lebih dekat lagi dengan sinyal biar persahabatan semakin kental. Iya, Pak. Ya, baik, tadi juga sempat, misalnya mengenai sakramen perkawinan. Lalu kemudian awalnya menyebutkan bahwa mampu menjelaskan makna sakramen perkawinan. Padahal makna sakramen perkawinan itu akan dibahas di dalam pembelajaran. Maka itu bukan menjadi kompetensi awal. Kompetensi awal itu boleh dibilang ini. Kalau misalnya membahas mengenai apa tadi topiknya? Yesus belas kasih. Kira-kira mengenai Yesus belas kasih itu anak-anak sebelum belajar itu punya pengetahuan apa tentang ini? Itu namanya pengetahuan awal, kompetensi awal. Ya, kalau ada juga yang mengatakan itu sebagai pengetahuan prasyarat awal gitu ya. Jadi kalau rumusannya seperti ini kan yang mau digeluti ini malah ya. Yang mau diproses. Padahal yang dimaksud di sini adalah kompetensi awal, pengetahuan awal peserta didik apa sih? Oh, kalau mengenai Yesus yang berbelas kasih, ya paling enggak anak-anak tahulah mana-mana tindakan berbelas kasih, mana tindakan yang tidak berbelas kasih. Paling tidak tahu itu. Nah, ini mungkin pengetahuan awal atau kompetensi awal anak mampu menjelaskan apa itu tindakan belas kasih. Baru nanti mengenai makna atau sifat Yesus yang berbelas kasih itu punya makna apa, itu nanti dalam proses pembelajaran. Jadi pengetahuan awal atau kompetensi awal itu adalah ya pengetahuan apa ya, ada yang menyatakan itu sebagai prasyarat supaya nanti bisa tahu dia punya kemampuan awal apa. Jadi tadi dari Pak ini juga menyatakan itu kita mengandaikan anak sudah belajar. Nah, itu ya, sudah tahu ini ketika membahas mengenai tema ini. Jadi pengetahuan awalnya di situ. Ya, jadi nanti catatannya di sini adalah bagaimana di dalam kompetensi awal ini misalnya peserta didik sudah mampu untuk menjelaskan atau memiliki pengetahuan tentang apa itu tindakan belas kasih. Oh, anak-anak mah sudah tahu, nggak usah ikut belajar. Sudah tahu, kalau hanya ditanyakan apa itu tindakan belas kasih, mereka udah tahu. Tapi kalau misalnya apa makna tindakan belas kasih Yesus, wah, itu perlu diproses. Nah ini Bapak Ibu, jadi itu ya catatan mengenai kompetensi awal ataupun boleh bilang juga apa pengetahuan awal dari peserta didik berkaitan dengan subtopik. Oke, kita catatan dari saya Pak, dari ya, monggo silakan yang dari Sepri Purba Pak, dari Riau. Ya, mari silakan. Scroll ke atas Pak. Scroll ke atas ya, boleh. Iya. Nah, kalau menurut saya sih jadinya ini tidak inline lagi karena tadi subtopiknya itu kan sudah ditambah 3. Ya. Sementara kompetensi awalnya ini kelompok hanya berfokus pada satu subtopik. Seharusnya kompetensi awal ini dia mencakup sifat dan sikap ya. Teladan Yesus itu. Teladan Yesus. Iya. Ya, betul sekali Bapak. Terima kasih Pak. Bisa ditambahkan di situ karena ini sudah dimasukkan ketiganya, maka bisa saja setiap subtopik itu diberikan kompetensi awal untuk subtopik ini adalah ini anak. Kompetensi awal untuk subtopik ini bisa ada beberapa kompetensi awal yang dimiliki oleh peserta didik. Atau kalau misalnya topik secara keseluruhan, kompetensi awalnya dibuat menjadi satu kalimat juga. Silakan. Pengetahuan awal peserta didik sebelum memproses kegiatan pembelajaran itu. Kan anak belajar kan tidak dalam teori yang dulu seperti tabula rasa betul-betul kosong. Lalu kita akan menorehkan, itu kan enggak. Tapi anak sudah punya pengetahuan. Nah, pengetahuan awal kira-kira apa?
Jadi itu adalah prediksi kita tentang pengetahuan awal dari peserta didik sehubungan dengan topik atau subtopik kita ini. Baik, itu terima kasih Pak tadi tambahannya. Betul sekali. Kita lanjut, kita lihat ke bawah. Tunggu sebentar. Dari sini Bapak Ibu tahu ya tadi untuk melengkapi apa yang sudah dibuat oleh kelompok 1 itu. Oke, yuk kita lanjut. Sarana prasarana, model pembelajaran, saya rasa saya tidak perlu memberikan catatan yang ini. Profil pelajar Pancasilanya, ya tinggal ngambil 2, 3 atau berapa dari ini. Profil peserta didik tanpa kelas, tanpa ada peserta didik yang memiliki terbatasan, oke. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu memahami sifat Yesus yang berbelas kasih. Nah, ini catatannya apa kira-kira? Ayo. Nah, tadi catatan dari Bapak tadi, dari Rio tadi ya. Nah, ini masuk. Rumusan TP ini belum menjadi rumusan TP untuk satu topik besar. Ya. Ini rumusan semacam memahami sifatnya. Lalu kemudian kan ada 3 tadi ya. Nah, ya, oke, itu jadi catatannya. Maka sebenarnya tujuan pembelajaran yang kita masukkan di sini itu sebenarnya ngambil dari mana sih? Dari ATP. ATP. Iya. Ini hanya dari ATP. Jangan sampai begini. Banyak kejadian begini Bapak Ibu. Ya, kita sudah merumuskan TP dan sudah mengalurkan, diurutkan. Wow, udah bagus nih alurnya. Tapi begitu membuat modul aja, bikin TP lagi. Jangan. TP itu tinggal mengambil dari ATP. P. Ya. Jadi tujuan pembelajaran jangan bikin yang baru lagi. Ya, tapi apa? Tinggal mengambil. Tinggal mengambil saja dari dari ATP ini tujuan pembelajaran keberapa yang mau kita buat modul ajarnya. Jangan membuat TP baru lagi. Nah, ini yang seringkali terjadi ketika mencoba untuk membuat modul ajar adalah apa itu? Sudah dirumuskan ATP-nya, giliran bikin modul ajar, bikin lagi TP-nya. Nah, ini. Terus ATP-nya tadi buat apa gitu. Ya. Ini ya Bapak Ibu. Jadi tujuan pembelajaran ini tinggal copy paste saja dari ATP. Rumusan TP yang sudah diurutkan dalam ATP. Itu ya Bapak Ibu. Jangan membuat lagi. Sama dulu kalau zaman K13 sudah ada KD, ketika bikin RPP ngurumusin KD lagi ya itu. Nah, ini kasusnya hampir sama jadinya ya. Sudah dibuat ATP, pas bikin modul ajar merumuskan TP lagi. Ini kalau di sini yang ditambahkan di sini ya itu apa? KKTP. Ya, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ya atau eviden. Yuk kita lanjut ya. Oke, KKTP-nya dimasukkan di sini menggunakan rentang ya persentase. Baik. Pak Atrik. Oh ya, Bu, suaranya Bu Martini lagi ya. Ya, mohon maaf bertanya pada bagian tujuan pembelajaran tadi, Pak. Ya. Tujuan pembelajaran itu kan kita ambil dari ATP ya, Pak ya? Ya, betul. Kalau dilihat dari subtopik itu kan ada 3. Ya. So, pasti tujuan pembelajarannya kita buat atau kita ambil dari ATP tadi banyak sekali gitu, Pak ya? Banyak. Nah, ada lebih dari 3 yang pasti. Nah, kalau modul satu tujuan bisa 3 subtopik itu kan bisa menjadi 1 TP, Bu. iya. Oh gitu. Iya. Jadi
TP, peserta didik mampu memahami sikap dan sifat Yesus yang berbelas kasih dan pengampun. Nah, ini aja udah ada 2 nih. Sehingga dapat berelasi akrab dengannya. Nah, ini rumusan TP-nya, berarti ini kan satu TP ini ada beberapa konten. Iya. Nah, apa itu? Ada Yesus yang berbelas kasih dan Dan pengampun. pengampun. Ini ada 2. Iya. Itu. Jadi bisa satu TP itu bisa beberapa subtopik. Topik. Oke, Pak. Baik. Pak, terima kasih. Monggo. Kita lanjut deh. Ya. Nah, kita lanjut sekarang ke KKTP, terus ke atas lagi saja. Saya tidak mengomentari karena ini prosentase ini ada di dalam panduan yang untuk KKTP itu persis seperti itu. Nah, ini catatannya siapa yang mau memberikan? Belum. Halo. Ya, monggo. Nggak putus, Pak, tadi. Oh, Ini nanti dalam penyusunan kriteria ini, Pak, tadi kami agak bingung. ya, sekarang ini dalam merumuskan kriteria. Nah, dari KKTP yang sudah dirumuskan ini, catatan apa kira-kira? Adakah? Ya, Pak, mari silakan. Apa ya? Terima kasih. Saya Kabuyu Arefa dari Deli Serdang. Saya juga berpikir tentang penskoran di sini ada dibuat bervariasi. Sehingga dari beberapa kriteria yang dibuat, coba dinaikkan dulu, Bu. 1, 2. Dikecilkan aja lagi, Pak. Ya, kecilkan aja. Biar agak banyak yang tampil. Ada lagi di bawahnya 3. Iya. Dikecilkan aja. 4, 5. 5. Ya. Jadi andai kata kita totalkan semua skornya itu, harapan 5 kali 4, 20. dari kelompok yang sudah disediakan itu ada 5 tambah 4 tambah 3 tambah 1 tambah, artinya mestinya yang diharapkan itu nilai maksimalnya 4 kali 5, 20. Iya. Menurut saya itu harus 20 total skornya. Walaupun nanti hasil dicapai oleh siswa itu 16 atau 18. Artinya kita tidak bisa memvariasikan skornya menurut saya. Betul. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Ini Bapak Ibu, Suster, kita kan sedang membuat modul. Loh, kok kita tahu itu memberikan contoh tindakan berbelas kasih kok skornya 4? Dari mana? Belum asesmen. Belum asesmen. Ini semua adalah formatnya seperti ini. Nanti ketika ini kita ujikan kepada anak-anak, baru hasil dari anak-anak itulah kita berikan skornya. Nomor 1 pertanyaan pertama ini dia mencapai skor 4. Yang pertanyaan kedua, terusnya pertanyaan ketiga ternyata dia skornya 3. Itu nanti setelah mereka melakukan atau mengerjakan asesmennya. Maka kalau kamu belajar di sini masih kosong. Iya. Jadi kita buat formatnya saja. Nah, itu. Itu pun dengan pengantian bobotnya sama, Pak, seperti yang kita kemarin. Kita sudah membuat modul, ini harus tetap kosong, nggak isi ya, nggak diisi. Tapi kalau sudah melakukan asesmen, baru hasilnya di setiap anak dinilai seperti ini. Beda. Betul sekali, Pak. Ya. Jadi ini format, berupa format saja. Terus di situ di rumusnya, tadi hasil nilainya itu di kolomnya bukan koloman keterangan intervensi. Keterangan intervensi kemarin apa? Interval. Hah? Interval. Interval. Ini intervensi kok?
Oh, intervensi ya? Iya. Oh, itu Pak yang apa, kalau sekian itu berhasil, tidak berhasil, cukup berhasil, sangat berhasil itu Pak? Ya adalah anak ini perlu pendampingan intervensi dari langsung, atau anak ini sudah boleh untuk diberikan pengayaan. Oh gitu. Ya, seperti itu. Kalau misalnya ini diganti dengan interval, ya berarti masuknya antara berapa tadi? 66% sampai 85%. Ya. Apa Pak intervensi tadi Pak? Kalau intervensi itu setelah melihat hasilnya seperti ini, misalnya hasil nilainya akhirnya dia 49 gitu. Berarti kan remedial sebagian ya, kalau 49 yang tidak salah ya. Nah, itu berarti intervensinya mau diberikan apa ini? Apa yang bisa dilakukan oleh guru untuk mengintervensi langsung kepada peserta didik? Apakah langsung diberikan tes remedialnya atau diberikan remedial teaching untuk anak-anak ini? Pada bagian mana yang mau diberikan remedial teachingnya? Jadi sebenarnya kalau intervensi langsung itu biasanya ketika melihat ini, Bapak Ibu, ketika melihat hasil observasi dari tadi penilaian proses, ketika diskusi, kok yang diungkapkan nggak sesuai dengan yang diharapkan, langsung guru melakukan intervensi di situ, masuk dalam kelompok, memberikan penjelasan ulang, supaya kelompok ini ketika mengungkapkannya bisa menjadi lebih mendalam. Misalnya ketika lihat observasi, kok kelompok ini kurang, apa yang diungkapkan kurang banyak, kurang mendalam, nah langsung intervensi di situ. Ya. Baik, itu ya catatannya untuk yang KKTP-nya ini. Jadi kalau boleh bertanya lagi Pak? Iya, monggo. Terkait dengan kriteria Pak. Ya. Dalam penyusunan kriteria, apakah kita juga bisa menggunakan apa tadi Pak? TP ya Pak ya? ATP. Ya. Yang kita comot tadi loh Pak, yang kan ada sebelumnya kan ada komponen inti itu tujuan pembelajaran yang kita ambil dari ATP, di mana 2 konten bisa kita jadikan 1 TP. Nah, dalam penyusunan kriteria, apakah kita juga berdasarkan itu atau bisa kita uraikan lebih lanjut, Pak? Artinya ketika topik itu bisa tercover semua dalam KKTP. Betul. Jadi kalau 1 TP itu ada 3 subtopik, maka rumusan kriteria di sini harus mencakup ketiga topik itu. Jangan sampai ada topik yang ditinggalkan. Ya, itu Bu. Justru yang adalah ketika dalam 1 TP itu ada 3 subtopik, maka rumusan kriterianya ini ya harus mencakup ke jangan sampai ada yang ditinggalkan. Maka ketika tadi baru 1 topik, nah ini kan baru mengenai yang berbelas kasih saja. Iya. Ada pengampun, ada pendoa, ya toh? Nah ini misalnya seperti itu. Maka yang pengampun kira-kira kriterianya apa saja? Yang pendoa apa saja? Maka KKTP-nya bisa banyak. Iya. Itu. Oke. Apa? Bahwasanya tujuan ini tercapai ketika pernik-pernik kriterianya ini juga pada akhirnya hasil akhirnya sesuai dengan rentang yang tadi sudah disampaikan atau ditetapkan. Begitu? Nggih. Baik, Pak. Terima kasih. Baik. Dari yang di sini apakah kira-kira ini menjadi lebih jelas? Apa tambah bingung? Jelas. Jelas. Oke, kita lanjut ya. Ya Pak. Lanjut ke bawah. Makna. Pemahaman bermakna.
Adakah catatan? Tidak mencatat karena tidak paham ini, Pak. Nah, ini masih seperti apa? Masih TP. Masih seperti TP. Iya. Saya tadi dapat nama. Nah, sekarang pertanyaan saya mungkin dari teman-teman, apa sih maksudnya yang dimaksud dengan pemahaman bermakna? Sebab didik Itu ada yang dapat tidak kami bisa memaknai. bacakan. Ya, yang di zoom dulu siapa? Boleh. Apa? Peserta didik dapat memahami, Mbak. Dapat memaknai. Ya. Pemahaman bermakna peserta didik dapat memaknai apa? Nah. Ya, seperti itu, Pak. Sejauh mana ia bisa mengambil satu Oh, sebut nama ya. Satu-satu. iya Pak. Saya dari Nias Yemi Mamadou ya. Ya, silakan Bu. Kalau pemahaman saya Pak ya, sejauh mana anak bisa mengambil satu makna atau satu pesan dari sesuatu yang kita perkenalkan. Misalnya sifat Yesus itu sejauh mana ia bisa mengambil satu pesan dirinya Pesan bagi dirinya. atau kira-kira bagaimana itu? Ya gitu aja saya rasa begitu Pak. Satu hal yang bermakna bagi dirinya. Satu hal yang bermakna bagi dirinya tentang subtopik itu ya. Ya menurut saya seperti itu. Baik. Ini satu kalimat yang cukup sudah masuk di sana. Peserta didik mampu menarik apa sih? Saya, Pak. Oh, tadi malam yang kita story Tante Min baru. Lah. Oke. Ya. Ya, baik, terima kasih. Jadi pemahaman bermakna ini tadi kalau boleh saya bahasakan ulang pakai sejauh yang saya pahami tadi dari apa yang disampaikan oleh Ibu siapa tadi? Dari Bima baru dari Nias Pak. Ya, ini adalah apa? Pemahaman bahwasanya kalau saya mempelajari ini apa sih maknanya buat saya? Ya. Jadi kebermaknaan dari subtopik ataupun topik yang mau dipelajari bagi anak itu apa? Nah, itu dirumuskan dalam kalimat di sini. Misalnya dengan memahami tentang teladan Yesus yang berbelas kasih, anak mampu meniru itu dalam kehidupan hari. Berarti bisa meniru. Nah, ini berarti apa? Bahwa pelajaran tema yang dipelajari itu punya makna bagi anak itu. Ada gunanya gitu loh. Jadi jangan sampai anak belajar ini, kamu belajar ini gunanya untuk apa? Nggak tahu, pokoknya supaya ulangannya dapat nilai bagus ya ikut pelajaran aja. Tidak seperti itu. Tetapi pemahaman bermakna di sini bagaimana kebermaknaan dari, nah ini dipahami oleh peserta didik. Jadi bukan lagi berupa rumusan seperti TP tadi. Peserta didik dapat ini peserta didik, tapi misalnya tadi ada salah satu tadi juga yang cukup bagus, misalnya mampu memaknai dari itu tadi, dari topik yang dibahas itu. Mampu memaknai, tetapi secara memaknai mencintai sikap Yesus. Kalau Lihat yang kiri perjalanan. Patri. Halo. Halo, Pak. Ya. Ya.
Tadi saya mau mengatakan bahwa peserta didik itu mampu. Bapak. Ya, Bapak Lampilei. Saya Stefanus Sugiono dari Blitar. Wih, Dari Blitar. Sugiono ya. Ya, saya mau menambahkan jawaban saya tadi bahwa peserta didik mampu memaknai dari materi misalnya Yesus Kristus. Kemudian peserta didik dapat mencontoh sifat Yesus Kristus, misalnya seperti itu. Begitu saja Pak tambah saya. Terima kasih. Turun. Kalau saya tambah juga bisa Pak dari Maluku. Dari lain. Monggo. Ya, dari Maluku, Kota Tual. Ya. Kalau menurut saya Pak, pemahaman bermakna itu adalah sejumlah pengetahuan yang diperoleh siswa dan diberlakukan di dalam tindak tanduk sehari-hari berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Terima kasih. Iya, itu definisinya mungkin ya lebih gitu ya. Jadi memang betul pengetahuan subtema tadi kalau Pak Sapo tadi yang dari Blitar tadi, pengetahuan tentang sifat Yesus yang berbelas kasih itu dia bisa diaplikasikan untuk dirinya itu di dalam kehidupan sehari-hari apa. Contoh nih, kadang-kadang kita nggak menyadari dulu waktu belajar. Sekarang kita menjadi guru agama. Dulu kita ngapain ya belajar segitiga? Ngapalin rumus Pitagoras. Jadi Saya kira kita nggak maksud pelajari itu. Tidak dipahamkan. Nah sekarang diharapkan apa? Anak-anak ketika mempelajari subtopik ini, dia memahami bahwa yang pelajari ini ada maknanya untuk hidup saya. Nah itulah dicoba untuk dirumuskan maknanya apa. Jadi sejumlah teori tadi kalau didefinisikan sejumlah teori dan dipraktekkan untuk di dalam kehidupan sehari-hari yang kalimat terakhir tadi. Nah itu dirumuskan, tetapi tidak merumuskan teori-teori ini untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari. Kurang operasional. Jadi kurang langsung menukik tentang pemahaman bermaknanya apa. Contoh misalnya begini, tema aku memiliki keterbatasan. Kira-kira membuat kalimat untuk pemahaman bermaknanya apa? Kalau saya membuat kalimatnya begini, dengan memahami topik tentang aku memiliki keterbatasan, menerima diri apa ada. Sehingga ketika mampu menerima diri apa adanya, dia syukur sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan. Ini penting, anak menerima diri. Jadi dengan subtopik ini maknanya apa? Dia mampu untuk menerima diri. Yang ada. Tiga tidak minder, tiga tidak. Nah itu loh maksudnya. Jadi pemahaman bermakna. Jadi nanti di dalam merumuskan apakah dengan kalimat didahului dengan peserta didik itu mampu apa tadi yang Pak yang dari Blitar tadi. Bukan kalau misalnya peserta didik dapat mampu memahami, menjelaskan. Ini berarti apa? Masih kognitif, lebih ke kognitif, tetapi bagaimana dia mampu untuk melihat bahwasanya subtopik ini dalam kehidupan sehari-hari mereka itu bermakna, memiliki makna baginya untuk di dalam kehidupan mereka. Itu rumusannya. Nah, contohnya ya kalau saya merumuskannya ya seperti yang sudah saya contohkan dalam dalam modul ajar yang saya tadi, saya merumuskannya seperti itu. Jadi membuat kalimat bahwasanya intinya adalah topik ini punya makna bagi hidup anak-anak. Pak Atrik? Ya. Artinya apakah dalam bagian itu kita boleh menyusunnya dalam bentuk deskripsi gitu Pak ya? Ya, justru deskripsi, lebih baik deskripsi sehingga kita yang membacanya langsung tahu, oh ini loh makna dari
subtopik yang akan kita bahas ini bagi kehidupan anak-anak itu. Oke. Ya. Masa dari kita. Kalau menurut saya subtopiknya itu lebih dispesifikan saja. Misalnya tidak tertulis dari subtopik langsung ke sifat Yesus gitu aja. Seperti umpamanya yang sudah tertulis di situ. Peserta didik mampu menarik satu hal yang bermakna dari sifat Yesus, bukan subtopiknya itu dihilangi saja. Monggo. Itu mah monggo saja, silakan. Nanti dari situ bisa melihat, bisa bukan hanya memahami ya, tetapi mampu untuk meneladan, karena itu lebih kepada bagaimana praktek hidup bagi anak-anak itu ya. Ya. Setuju. Terima kasih. Pak, tambahan lagi Pak, sifatnya bertanya ini. Kalau dalam penyusunan Pak? Modul ajar ini. Ya, sebut nama ya. Oh, iya Pak, mohon maaf. Nama saya Teresia Martini dari Pangkal Pinang, Pak. Itu saking semangatnya. Karena nggak tahu. Semangat sekali. Ini pengawas satu-satunya ini. Silakan. Ya, aduh sampai lupa mau tanya Pak. Ini terkait dengan modul ajar, benar modul ajar ini akan dipakai untuk diri kita sendiri, Pak ya? Ya. Saya tidak tahu ini. Contoh yang ditampilkan di pemahaman Pak namanya? Ini nih Pak yang ditampilkan di media sekarang ini apa namanya ini? Aduh lupa saya namanya. Ini lah pokoknya yang ditampilkan sekarang yang ditonton bersama ini kan. PMM. Ini ada kalimat begini. Peserta didik mampu menarik satu hal yang bermakna dari satu subtopik atau kebermaknaan dari subtopik. Coba kalau kita lihat kalimat ini kan membingungkan banget. Oh enggak, ini maaf Bu, saya potong dulu. Ini dalam kurung. Pasti maksudnya pemahaman bermakna itu bagaimana kita merumuskan bahwasanya menunjukkan bahwa peserta didik itu mampu menarik satu hal yang bermakna dari satu subtopik atau dari kebermaknaan dari topik yang akan dibahas. Itu penjelasan, bukan merupakan isi dari pemahaman bermakna. Kalimatnya seperti itu bukan. Tapi mau menjelaskan saja apa maksud dari pemahaman bermakna itu. Pak, saya boleh buat satu kalimat Pak untuk pemahaman bermakna. Baik Pak Trik, sebentar Ibu belum selesai. Jadi kan kemarin itu bersama Pak Yogi kita kan berbicara tentang KBBI itu Pak. Menyinggung tentang bagaimana kita menggunakan istilah-istilah yang ada di ini. Jangan sampai kita mempunyai persepsi yang berbeda. Ya. Contoh proyek dengan proyek. Nah, kalau dilihat dari KBBI, kebermaknaan ini kan nggak kita ketemuin dalam KBBI, Pak. Kayaknya sih. Oh, ya. Di situ pakai kata atau, jadi kebermaknaan mungkin ya lebih tepat. Bermakna gitu aja. Yang bermakna dari suatu subtopik atau anak mampu menemukan makna subtopik tersebut bagi hidup mereka. Nah, intinya begitu. Artinya di sini kita harus menggunakan aturan bahasa Indonesia yang benar atau yang penting kita paham gitu Pak ya? Atau gimana ini baiknya? Bukan, Ibu. Ini tadi kalimat ini muncul ketika ada masukan tadi loh. Apa sih dari pemahaman bermakna itu? Nah itu langsung kemudian ditulis-tulis. Bukan ini menjadi rumusan resmi nanti masuk dalam modul ajar, bukan. Oh, oke. Ya. Lanjut Pak. Ya. Gitu ya. Kita lanjut ya. Ya lanjut Pak. Oke. Ya. Teman-teman yang di daring, kalau mau bertanya sebut nama. Ya. Roberto Sumadi dari Nganjuk Bapak. Lupa nyebut. Pak, saya dari Ambon boleh. Oke.
Prinsipnya gitu ya Bapak Ibu. Baik Pak, terima kasih. Ini monggo silakan Bapak Ibu merumuskan, tetapi intinya adalah pemahaman bermakna di sini adalah apa? Bagaimana kita merumuskan di situ bahwa topik-topik yang kita berikan yang nantinya dipelajari oleh anak-anak itu memiliki makna bagi hidup anak. Maknanya apa bagi hidup anak? Nah, itulah yang nantinya dirumuskan dalam pemahaman bermakna itu. Apa sih bagi dirinya ya Pak? Ya, bagi diri anak-anak itu. Ya, bagi diri anak. Apa guna pelajaran itu atau arti bagi dirinya? Lanjut dulu ya. Ya, lanjut. Oke. Ya. Pak, lanjut Pak. Oke. Intinya seperti itu. Kegiatan pembelajaran, langkah-langkah ataupun urutan, ya itu klausul supaya nanti tidak menjadi kaku ya. Pertemuan subtopik, pertemuan pertama kegiatan pembelajarannya menjelaskan tujuan, guru menjelaskan proses kegiatan pembelajarannya akan dilaksanakan. Lanjut, tadi sudah dibacakan, jadi kita hanya memberikan catatan-catatan saja. Saya rasa saya tidak perlu memberikan catatan untuk kegiatan pembelajaran karena ini harusnya memang sudah menjadi bagian dari proses kegiatan pembelajaran yang selama ini kita lakukan, nah? Tergantung bagaimana untuk model pembelajarannya saja, ya. Jadi kegiatan pendahuluan, inti, penutup, monggo silahkan. Terus lanjut, sebelum asesmen juga diharapkan di dalam kegiatan pembelajaran itu ada aktivitas yang namanya refleksi, baik oleh anak maupun juga oleh peserta, oleh pendidik. Nah, apakah ini tadi muncul? Ada ya, coba boleh dilihat untuk refleksinya. Bawah lagi, bawah Pak. Bawah. Ya, stop. Iya, kebablasan. Atas sedikit. Ada Bang. Pelan-pelan. Iya, stop ya. Mengerjakan misi pribadi ya. Oh, anak dapat membuat refleksi pembelajaran dalam bentuk tulisan sekreatif mungkin. Yang gemar berbicara, yang suka ngoceh gitu ya. Disuruh untuk membuat refleksi pembelajarannya dengan dalam bentuk video atau voice note. Peserta didik yang gemar menggambar dapat menggambar membuat refleksi pembelajaran dalam bentuk gambar sekreatif mungkin. Biasanya ini mungkin ada sebelumnya apakah ada catatan dari Bapak Ibu kalau refleksinya bentuknya seperti itu? Itu lebih ke hasil dari pembelajaran mungkin Pak ya. Ya. Nih, refleksi biasanya berapa menit toh? Itu masuknya di kegiatan apa sih? Lah iya, kalau suruh bikin video lagi kira-kira kok kalau proses pembelajaran refleksi. Kalau ini malah masuk di dalam setelah diskusi, hasil diskusinya yang seneng nulis suruh laporan tertulis yang rapi, yang seneng membuat ngomong tadi suruh dalam bentuk voice itu dalam bentuk ngevlog yang seneng video. Nah, itu hasil dari pembelajaran bisa dimasukkan di situ. Tapi kalau untuk refleksi lebih kadang-kadang malah kalau dalam buku-buku yang sudah dirumuskan itu di situ berikan alternatifnya, misalnya ditanyakan bagaimana perasaan kalian belajar hari ini. Kalau saya misalnya menggunakan menggunakan class point tadi, pertanyaan saya biasanya ketika diskusi, hal apa yang kalian dapat dalam diskusi tadi? Nilai-nilai apa yang kalian dapat selama diskusi? Kegiatan pembelajaran hari ini yang paling menyenangkan buat kamu apa? Sesuatu yang menyenangkan berarti apa? Dari hasil refleksi ini bisa kita ambil makna, oh anak senang ternyata dengan kegiatan ini.
maka kegiatan pembelajaran yang membuat mereka menyenangkan ini bisa menjadi poin-poin, oh anak senang kegiatan ini, anak senang kegiatan ini, sehingga ketika kita membuat kegiatan pembelajaran berikutnya itu kita perbanyak ini yang disenangi oleh anak-anak ini. Nah, itu salah satu makna atau salah satu hal yang bisa kita petik dari refleksi ini. Misalnya kegiatan pembelajaran hari ini yang paling membuat kalian bosan apa? Membuat kalian menjadi malah nggak mood itu apa? Bisa ditanyakan dalam pertanyaan refleksi kegiatan pembelajaran. Karena selama ini kalau pelajaran agama kita melihatnya refleksinya adalah menggunakan pertanyaan reflektif, suruh hening, diam, lalu kemudian, nah itu yang biasanya selama ini. Nah, maka refleksi ini bisa dipakai untuk apa? Umpan balik buat kita untuk membuat kegiatan pembelajaran yang akan datang menjadi lebih baik lagi. Nah, ini refleksinya. Jadi ini catatan saya, kalau membuat refleksinya nanti tolong juga diperhatikan dengan waktu. Jangan sampai nanti malah anak kayak memproses kembali kegiatan pembelajarannya. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kecuali kalau misalnya ungkapkan refleksi kalian dalam ungkapan biasa. Jangan aja. Nah, dengan mengungkapkannya, mengirimkan voice langsung terkirim di PowerPoint, di kelas point. Nanti akan kita coba. Mudah-mudahan PowerPoint saya nanti bisa dipakai. Jadi supaya Bapak Ibu tahu, oh ini maksudnya. Ya, untuk refleksi, bisa kita pakai untuk refleksi. Oke, ya. Ya, terima kasih Pak Adrik atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Antonius Nober, dari utusan dari Kaltim. Dari Kaltim. Ya, real refleksi. Tadi sempat terpikir bagi saya soal refleksi. Itu hal yang positif dari seorang siswa. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi saya adalah, kalau hasil refleksi tersebut berupa hal yang negatif, itu seperti apa bagi kita atau bagi siswa? Karena yang harusnya idealnya yang kita dapatkan sesuatu yang positif. Tetapi kalau misalkan sebaliknya, bagaimana itu Pak? Apakah itu refleksi itu tidak hanya sekedar menjadi feedback bagi siswa, atau justru itu juga menjadi feedback bagi gurunya sendiri, ya, sehingga menjadi umpan balik bagi gurunya, oh ternyata kegiatan pembelajarannya itu tidak berhasil atau seperti apa. Nah, itu yang menjadi statement dari saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Betul sekali bahwasanya hasil dari refleksi ini bisa untuk anak, tapi bisa juga untuk guru. Dan bahkan bisa untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran ketika misalnya hasil refleksinya malah tadi malah misalnya, apakah ada kegiatan pembelajaran hari ini yang menarik buat kamu? Malah jawabannya nggak ada yang menarik sama sekali, aku ngantuk misalnya gitu ya. Aku boring banget, aku tadi malah mainan dengan teman karena memang kegiatannya nggak menyenangkan. Ini bisa menjadi apa? Termasuk juga bisa menjadi hasil refleksi bagi guru. Ternyata anak-anak merasakan hal yang seperti ini kalau misalnya di dalam refleksinya itu kita tanyakan berkaitan dengan kegiatan pembelajarannya. Jadi itu bisa dipakai untuk siswa sendiri, misalnya ketika ini contoh apa yang saya biasanya kalau poin-poin apa yang kalian dapat ketika diskusi. Anak mengatakan saya ternyata bisa kerjasama dengan teman. Ya, hanya mengatakan saya ternyata bisa kerjasama dengan teman. Hari ini saya belajar sabar ketika diskusi. Nah, mungkin dalam diskusi dia ngempet, apa bahasa Indonesianya ngempet ya, menahan sebenarnya saya pengen, ini anak kok ngomongnya kayak gini misalnya gitu. Tapi belajar, nah itu adalah hasil, ya biarkan saja.
itu sesuai dengan hasil refleksi dari mereka. Hasil dari mereka itu yang kita lalu kemudian kita bisa, kalau kemarin kami di sekolah ketika akreditasi sebelumnya itu diberikan pendampingan oleh pengawas. Refleksi ini diminta apa? Coba Pak, pakai ini. Guru membuat potongan kertas kecil, dibagi ke anak-anak. Bikin satu pertanyaan. Satu anak di 3 lembar kertas. Pertanyaan pertama tolong dituliskan di kertas warna kuning. Kegiatan apa dalam pembelajaran hari ini yang paling menyenangkan bagi kalian? Suruh menulis. Setelah itu dikumpulkan, ditempel di tembok. Di kertas tempel. Nah, ada refleksi hari ini. Lalu kemudian pertanyaan kedua. Tulis, tempel lagi warna pink, tempel lagi warna biru. Nah, ini untuk pelajaran hari ini, hasil refleksi anak-anak adalah ini. Nah, guru bisa melihat itu, anak bisa melihat karena itu kan ditempel. Oh, ternyata tanpa diberi nama misalnya dia. Oh, ternyata hari ini ada teman saya yang merasa dalam diskusi tadi merasa terganggu. Berarti apa? Lain kali kalau diskusi saya harus hati-hati ngomongnya supaya tidak menyinggung teman yang lain. Jadi artinya dari refleksi itu kan untuk perbaikan, ya, dan untuk ya namanya refleksi kan melihat kembali ya. Nah di situ jadi bisa untuk anak-anak dan juga bisa untuk guru. Nah itu waktu kemarin di sekolah kami waktu sebelum akreditasi seperti itu, tapi karena saya sudah pakai kelas point, saya bilang saya tidak pakai itu karena saya full berbasis teknologi, jadi menggunakan handphone anak-anak. Pertanyaan ada, mereka menuliskannya di handphone, muncul di situ, tinggal di screenshot saja, dicetak. Apa yang diungkapkan Bapak Ibu, muncul semua, tinggal screenshot, cetak, selesai. Nah, statementnya, Pak. Pak. Marsari Rumafia dari Pekanbaru Riau yang tanyakan kedua, yang pertama tentang kompetisi tadi. Bagaimana kita mengetahui kita belum ada bahas itu terhadap anak. Nah, tentang pemahaman bermakna apa sama dengan BID atau artinya itu ide besar, penjelasan dan untuk yang pengertian yang sebenarnya. Apakah itu sama? Maka yang pertama tadi berkaitan dengan awal ini anak-anak sudah punya kemampuan awal seperti ini. Ini adalah dari guru, dari perakhiran guru. Contoh misalnya mengenai sakramen perkawinan. Kayaknya anak-anak udah tahu deh kalau dalam gereja Katolik itu tidak boleh ada secara umum, umat secara umum tahu sebelum mempelajari. Tapi kenapa? Apa alasannya tidak boleh menikah lagi atau tidak boleh cerai? Nah, itulah yang nanti akan didalami. Tetapi bahwasanya kemampuan awal bahwasanya di gereja tidak. Nah, apakah prediksi kita selalu benar? Ya memang belum tentu. Ya, jadi kita membuat si anak-anak punya kemampuan awal seperti ini. Kalau mau melihat itu semua, kita pakai diagnostik. Sudah tahu belum benang ini semua? Oh ternyata sudah tahu. Nah ini adalah kemampuan awal. Boleh. Hanya diagnostiknya untuk tes masih belum
kita lakukan, kita harus tapi kalau membuktikan ya nggak apa-apa. Kalau tapi kalau perakitan ya itu bisa benar, tapi dalam proses itu nanti akan ketahuan. Itu yang pertama. Yang kedua, Big ID yang disampaikan oleh Pak Tonaha, kalau tidak salah pemahaman saya yang selama ini bersama adalah Big ID-nya adalah misalnya mampu menjelaskan ini sikap yang penuh belas kasih. Kalau secara umum kan biasanya mampu menjelaskan rumus Pitagoras. Tapi dalam pelajaran agama perlu rumusan, tujuannya itu ada Big ID di sana apa? Anak mampu menjelaskan sikap Yesus yang ada tambahannya, mampu rapat dari sehingga mampu ini mampu kebermaknaan, mengetahui makna dari itu. Menurut saya antara pemahaman bermakna dengan Big ID-nya yang ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kan dia mempunyai tahu maknanya mata pelajaran tema itu untuk hidup mereka. Nah, harapkan semua mata pelajaran pun demikian. Ketika anak terus Pitagoras itu manfaatnya untuk hidup. Sudah tahu bahwa ini buat hidup saya ini ada untuk mempelajari ini semua. Itu Pak. Jadi kalau tidak salah yang disampaikan Pak Anton selama ini yang saya ikut bersama beliau itu selalu Big ID-nya itu adalah apa? Tidak hanya tahu, tetapi untuk hidup mereka. Ini begitu. Kalau tidak salah, apakah betul seperti itu yang kemarin disampaikan? Begitu, Bapak Ibu? Iya betul Pak. Ya, kita lanjut kalau begitu. Ya, ini tadi untuk sampai di penutup ya, refleksi. Kita lihat ke bawah. Ya. Asesmen awal. Nah, ini tadi catatan saya adalah asesmen awalnya hanya 2 karena tadi hanya 1 subtopik. Ya toh? Yang dirumuskan hanya 1 subtopik. Jadi harusnya karena 3 subtopik itu ada, maka asesmen awal ini juga untuk semua subtopik. Dirumuskan lagi di sini. Bagaimana pemahaman Anda tentang ini? Sudah paham? Paham sedikit atau belum paham sama sekali? Nah, itu nanti bisa menjadi modal awal bagi guru. Oh, ternyata dari KKTP yang ada ini ada KKTP yang sebagian besar sudah dipahami oleh anak-anak, sehingga ini nanti tidak terlalu harus didalami lebih, tetapi yang lainnya nanti yang diproses dengan lebih banyak lagi. Itu ya, itu untuk asesmen awal, sehingga di situ ada pemetaan. Nah, asesmen formatif, sikap performa tertulis. Lalu di sini tekniknya tes tertulis, bentuk uraian. Nah, ini sekarang begini Bapak Ibu, berkaitan dengan asesmen formatif yang dalam panduan dinyatakan bahwasanya asesmen formatif itu tidak ikut mempengaruhi atau tidak turut menjadi bagian yang dirata-rata menjadi nilai rapot, maka saran saya tidak dalam bentuk tes tertulis. Kalau dalam bentuk tes tertulis, itu akhirnya harus ada tuntutan nilai angka. Lah kalau sudah ada nilai angka, terus itu dibagikan, orang tua kadang-kadang sudah
menulis anak saya hari ini nilainya sekian, terus rapotnya kok beda, ngitungnya bagaimana? Nah ini persoalannya. Maka baik ya dalam asesmen formatif itu dibuat checklist observasi, menggunakan observasi. Ketika diskusi kita keliling. Jadi mungkin nggak kayak dulu anak-anak, ya sekarang silakan anak-anak diskusi. Gurunya ongkang-ongkang, kipas-kipas gitu. Enggak, tapi kita yang keliling, melihat, mendengar, oh diskusinya, oh ketika mengungkapkan ini kok, apa ya yang diungkapkan kok belum, kita merasa itu belum ada gregetnya gitu ya. Nah di situ kita bisa langsung memberikan intervensi, kita jelaskan, coba nanti digali lagi. Tadi yang diungkapkan kok kayaknya belum sesuai dengan yang diharapkan oleh kita gitu ya. Nah itu kita centang, oh ini belum, kelompok ini belum lah. Langsung memberikan intervensi ke dalam kelompok itu atau kepada peserta didik. Jadi digali lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang memancing mereka untuk bisa menggali lebih baik lagi. Itu catatan saya untuk asesmen formatif. Jadi lebih baik dengan observasi. Sehingga kalau observasi kan tidak perlu ini ya. Ketika diskusi, nah nanti dari kelompok tadi yang pertanyaan ini masih bisa diperdalam lagi jawabannya. Jadi kita tidak langsung berikan, ya nilai 90 kelompok ini. Wah nanti tuntutannya saya sudah dapat 90, udah ngantongi 90. Nah ini kalau dalam bentuk angka. Oke. Terus kemudian, nah ini kan kerjakan soal berikut dengan skor. Nah ini udah langsung. Ini baik kalau seandainya ini dipakai untuk apa Bapak Ibu? Sumatif. Iya, asesmen sumatif. Udah jelas hasilnya, kemudian hasil akhirnya seperti apa, itu nanti ada di rentang mana. Ya, Bapak Ibu? Iya, Pak. Oke. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke. Nah, sekarang kan yang dari Jakarta sudah presentasi, masih ada waktu kan Pak? Masih? Nah, sekarang yang dari Zoom, apakah ada yang siap untuk men-sharingkan? Coba dari kelompok 8, Pak. Oh ya, dari kelompok 8. Suaranya kayaknya Pak Tamtam ya? Iya tadi Pak. Yo, dari Lampung. Monggo, silakan. Dari kelompok 8. Izin share screen ya Bapak. Monggo, silakan. Udah bisa, oke. Apakah nampak? Jelas. Oke. Berdasarkan selamat sore semuanya, saya Anton Samtama dari kelompok 8. Ini yang berhasil kami susun untuk modul sakramen inisiasi. Kami baru sampai ke pertemuan pertama Bapak, karena modul ini dirancang untuk 3 kali pertemuan. Ini kelompok kami, Ibu Tutut Heksa Setiawati, Ibu Iren Helena, Damian D. Auster, kemudian Antonius Samtama, Lorencia B. Dajo, Ibu Herni M. Pohong, Pongoh ya, terus kemudian Martina Ganggo ya. Nah ini kami merencanakan untuk 3 kali pertemuan. Saya buat dengan format demikian Pak, jadi elemen-elemennya sama seperti yang Bapak, tapi saya buat supaya lebih eye catching gitu. Ini perencanaannya untuk fase D, kemudian untuk 3 kali pertemuan. Untuk 3 kali pertemuan, 1 kali pertemuan 2 JP, 1 JP-nya 40 menit. Modanya luring, pesertanya kurang lebih peserta ideal ya, 25-30 orang. Terus kemudian targetnya reguler. Kemudian ini kami mengambil tujuan pembelajaran yang ini Pak, jadi memahami ajaran gereja tentang sakramen inisiasi yang telah menjadikannya sebagai anggota gereja sehingga mampu mensyukurinya. Nah ini karena inisiasi ini ada 3, jadi kami membaginya menjadi 3 pertemuan begitu. Hari ini kami baru selesai 1 pertemuan. Kemudian yang berikutnya mengenai profil belajar Pancasilanya, kami memilih yang pertama,
beriman dan bertakwa, karena nanti kita belajar tentang dokumen gereja, tentang kitab suci yang di dalamnya ada akhlak pribadi dan akhlak beragama. Kemudian ada gotong royong karena nanti ada dalam diskusi. Nah, ini pengetahuan prasyarat Pak yang kami diskusikan, mohon masukan apakah ini sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak. Yang pertama yang harus diketahui dulu, jadi murid mengetahui arti sakramen dan jumlah sakramen dalam gereja. Paling tidak ini dulu yang mereka harus ketahui dulu artinya begitu. Nanti boleh diberi masukan Pak ya. Kemudian untuk rencana asesmennya nanti akan ada asesmen formatifnya. Pertama asesmen awal pembelajaran, kemudian diproses, kemudian sumatif. Ini dalam perencanaannya. Kemudian berikutnya tahapan modul ajarnya, nanti pertemuan pertama ini tentang sakramen baptis, nanti isi kegiatannya nanti diskusi tentang video pembaptisan bayi dan dewasa, kemudian juga membaca teks kitab suci dari Injil Matius, Yohanes, dan dokumen gereja Gravissimum Educationis dengan KHK nomor 872. Ini rencana kegiatan kedua Pak, tapi belum kami selesaikan yang pertemuan kedua, tapi sudah kami rencanakan kegiatannya. Jadi kami menggunakan metode diskusi, mulai kalau yang kedua ini menggunakan pengamatan gambar, kemudian juga ada diskusi kitab sucinya. Kemudian pertemuan yang ketiga, perencanaannya kami ada video tentang penerimaan sakramen Krisma, kemudian diskusi tentang dokumen gereja, KHK, dan juga kitab suci dari Kisah Para Rasul. Ini untuk materinya, untuk sakramen baptis, ini bahan ajarnya Bapak. Nanti bisa kita tambahkan dengan yang lain juga. Ini yang berhasil kami susun, ini kitab suci yang nanti kita akan pakai. Ini kami masih kurang untuk memasukkan dokumen gerejanya yang sudah kami rencanakan. Nah, ini yang pemahaman bermakna Pak yang nanti kita bahas. Kami mencoba merumuskannya demikian. Dengan memahami sakramen baptis, murid dapat semakin yakin memahami diri sebagai murid Yesus yang sudah diselamatkan, dan akhirnya dapat mengambil tugas dan peran sebagai anggota gereja dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harapannya nanti bahwa setelah memahami ini, kemudian murid bisa kemudian mengambil tugas dan perannya di dalam gereja dan juga tugas sehari-hari. Kemudian ini mengenai KKTP-nya atau evidence-nya. Yang pertama, ini fokus untuk sakramen baptis saja Pak. Nanti untuk pertemuan berikutnya akan ada KKTP lagi yang mengarahkan ke satu modul ini. Ini murid mampu menjelaskan makna sakramen baptis, kemudian murid mampu menguraikan perbedaan baptis dewasa dan baptis bayi, murid mampu menguraikan pesan kitab suci dan dokumen gereja tentang sakramen baptis. Nah, ini untuk evidence-nya. Kemudian untuk pertanyaan pemantiknya, ini cukup sederhana. Jadi supaya merangsang anak-anak untuk berpikir dan mengarahkan perhatian kepada pembelajaran kita, maka pertanyaan terbukanya adalah mengapa seseorang perlu dibaptis. Begitu. Ini rencana asesmennya, sarana prasarananya yang sudah kami tentukan. Jadi kami juga nanti akan menggunakan sticky note yang dalam proses akan kami gunakan. Yang berikutnya ini untuk urutan kegiatan. Nah, ini yang kemudian menjadi perhatian tentang kegiatan mindfulness, menggunakan kesepakatan kelas. Ini yang kemudian menjadi pokok perhatian yang coba kami letakkan dalam proses pembelajaran. Kemudian berikutnya kegiatan inti seperti yang sudah kami sampaikan tadi di perencanaan. Jadi diskusi tentang video tentang pembaptisan bayi dan dewasa. Kemudian ini panduan pertanyaannya apa saja forma dan materi pembaptisan, kemudian sampai ke rahmat apa yang diterima setelah menerima sakramen baptis. Ya, ini kemudian nanti juga bisa dilihat di dalam langkah atau petunjuk kegiatan. Yang berikutnya diskusi tentang kitab suci. Ini kegiatan akhirnya ada refleksi untuk murid dan untuk guru. Dan untuk muridnya, pertanyaannya apakah aku sudah menghayati sakramen baptis yang sudah aku terima. Kemudian yang kedua, apakah perilaku kalian atau perilaku aku sudah menampilkan kasih Kristus.
Nah, untuk pertanyaan untuk guru, apa yang sudah baik yang dilakukan dalam pembelajaran ini? Kemudian yang kedua, apa yang perlu saya perbaiki dalam pembelajaran ini? Ini untuk memperbaiki dalam proses pembelajaran. Kemudian berikutnya ini petunjuk asesmen awal. Ini yang akan kami tanyakan Bapak untuk asesmen awal. Yang pertama itu menyangkut soal ini, apakah tahu tentang arti sakramen, terus apakah tahu tentang sakramen baptis, terus kemudian apa bedanya sakramen baptis dewasa, dan ini hanya untuk mengetahui pengetahuan awal mereka. Kemudian bagaimana suasana hatimu hari ini, apakah senang, sedih, marah-marah, atau biasa-biasa saja. Ini masuk ke dalam nanti model pembelajaran yang KESC yang mencoba untuk menampilkan atau memfasilitasi apa yang dirasakan oleh murid begitu. Ini untuk rubrik asesmennya, ini catatan observasi, terus kemudian ini untuk menampilkan tadi suasana hati, berapa orang yang senang, sedih, marah, atau biasa-biasa saja. Kemudian yang berikutnya, ini petunjuk aktivitas untuk membuat kesepakatan kelas. Sudah di sini, ini petunjuk untuk mindfulness, yang untuk mengarahkan dalam pembelajaran. Kemudian ini petunjuk untuk tadi, melihat video. Ini bahannya, alat yang dibutuhkan. Kemudian ini petunjuk aktivitasnya. Nanti murid diminta mencari data informasi menggunakan gawai atau handphone, baik dalam bentuk video, YouTube, atau artikel di internet mengenai sakramen baptis, baik baptis dewasa maupun baptis bayi. Kemudian nanti ini panduan pertanyaannya untuk diskusinya. Jadi apa saja forma dan sarana pembaptisan, apa saja sampai selanjutnya, ramat apa yang dibutuhkan. Nah, kemudian berikutnya ini diskusi tentang kitab sucinya. Nah, ini panduannya hanya menggunakan handphone, kitab suci, LKPD, dan alat tulis. Nah, berikutnya ini petunjuk aktivitasnya. Jadi cuma segini, jadi akan ada LKPD yang akan dibagikan. Terus berikutnya di sini ada asesmen formatifnya, diskusi mengenai video. Nah, ini yang menjadi petunjuknya. Ini untuk penilaiannya. Keaktifan dalam kelompok ini menyangkut gotong royong dari profil P3-nya. Kemudian nilai 4 kalau semua anggota berperan aktif dalam diskusi dan seterusnya. Ini sampai ke ini ya, berdarah kritis sebetulnya untuk mengetahui kreativitas mereka. Terus berikutnya ini LKPD tadi yang untuk diskusi kelompok. Ini ada teks kitab suci, kemudian ada panduan pertanyaannya. Oke, sampai sini Pak. Yang sudah kami selesaikan. Terima kasih. Nanti yang belum selesai adalah asesmen sumatifnya yang belum selesai kami kerjakan. Begitu. Ya, baik. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu. Ya, Bapak Ibu. Ini model format lain yang bisa juga menjadi contoh kalau Bapak Ibu mau ngotak-ngatik misalnya menggunakan Canva. Ya, ini contoh yang dicontohkan Anton ini. Jadi lebih menarik. Ya, lebih menarik bagi yang bisa. Ya toh. Yang nggak bisa belajar. Ya, baik Bapak Ibu. Dari apa yang tadinya sudah dijelaskan oleh Pak Anton ini, apakah ada yang mau disampaikan? Which? Tidak ada? Sempurna, Pak. Pak Anton, boleh di-share, boleh di-share lagi Pak Tatam? Iya. Pak, saya izin dulu ya, ada sesuatu yang saya kerjakan. Saya izin dulu. 5 menit. Oh ya. Oh, izin 5 menit, cuy. Boleh yang itu, Pak, ditampilkan yang pemahaman bermakna tadi. Nah, rumusan tadi, saya juga cenderung dalam contoh saya juga cenderung menggunakan kalimat yang hampir sama, mirip dengan itu. Jadi dengan memahami materi ini,
maka peserta didik nanti diharapkan bisa begini. Nah, ini artinya apa? Materi ini punya makna bagi hidup mereka. Sehingga anak tadi kan sampai dengan ID-nya itu apa tadi? Mereka akhirnya mau terlibat di dalam kehidupan menggereja. Itu Bapak Ibu. Jadi itu saya mau tunjukkan sekaligus menjadi salah satu contoh rumusan untuk apa namanya tadi? Pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna. Nah, tadi yang disampaikan, jadi saya sempat membaca yang mengenai pemahaman bermakna itu intinya adalah itu bahwa dengan memahami temanya mengenai sakramen, salah satunya misalnya itu baru disebut satu yaitu sakramen baptis, maka peserta didik semakin yakin akan pembaptisannya itu sehingga dia menjadi apa? Lebih mantap lagi untuk mau terlibat dalam kehidupan menggereja. Idenya itu di sini nih. Sudah Bapak. Ya. Itu tadi Pak Anton, tolong yang untuk pemahaman bermakna tadi. Nah, rumusan supaya nanti menjadi salah satu apa namanya contoh untuk pemahaman bermakna. Kebesaran. Iya. Seneng gede-gede. Ibu-ibu biasa Pak. Nah ini Bapak Ibu, ini yang saya maksudkan tadi, ini salah satu contoh rumusan. Ya, seperti tadi yang saya katakan dalam contoh saya juga dengan memahami bahwa aku memiliki apa keterbatasan sehingga mampu menerima diri. Nah lalu dalam hidup sehari-harinya bagaimana? Nah ini sama, dengan memahami sakramen baptis, murid dapat semakin yakin memahami diri sebagai murid Yesus yang sudah diselamatkan. Dan akhirnya, nah ini big ID-nya itu, ambil tugas dan peran sebagai anggota gereja dalam kehidupan sehari-hari. Ya ini yang selalu dicontohkan oleh Pak Anton Nahak itu adalah apa? Kalau dalam apa namanya tim yang dibuat oleh agama Katolik itu selalu ada big ID-nya. Ini adalah apa? Yaitu tambahannya di sini. Akhirnya dapat mengambil tugas dan peran sebagai anggota gereja setelah dia mengetahui kalau saya memahami tentang sakramen baptis bagi hidup saya ini. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk contoh rumusannya ya ini tadi, ini jadi salah satu contoh. Mau dirumuskan dengan kalimat yang lain lagi, tetapi yang intinya adalah setelah memahami tentang materi ini dia bisa berbuat apa. Nah ini tadi yang apa big idea-nya itu ya Bapak Ibu, semakin jelas mengenai pemahaman bermakna ya. Jadi tidak peserta didik dapat begini saja gitu. Ini rumusannya. Oke. Saya juga tidak punya catatan yang perlu untuk kritisi, hanya saja yang tadi Pak Anton yang berkaitan dengan sakramen. Tadi sempat tergelitik loh, akan memahami sakramen. Apa itu sakramen? Awal. Awal. Tapi terus ini kan sudah sakramen baptis ya. Nah, itu biasa tema sebelumnya itu sakramen pada umumnya. Berarti sudah tahu. Ya. Mengetahui arti sakramen, dan kalau jumlah sakramen itu sudah pasti tahu lah ya. Tapi kalau yang arti sakramen saya tadi berpikir, oh iya, ini sudah sakramen inisiasi, berarti sudah ada sebelumnya pembahasan tentang sakramen umum. Baik. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanggapi dari yang ada di Zoom? Tidak ada? Oke, lagi kita berikan aplaus untuk kelompok berapa tadi? 5 ya? 8 yang ada di Zoom. Ya. Baik, saya lihat di sini sudah 15 23 saya.
saya Pak untuk mudah-mudahan nanti nggak tegang terus ya. Wah, ini tegang, saking tegangnya sampai angler. Iya, kita coba yang di Zoom juga biar beraktivitas. Saya coba untuk share screen lagi. Saya sudah coba untuk buatkan lagi. Yang tadi ya, yang nggak jadi tadi, terus-terusan nggak jadi. Nah, kayaknya kita harus masuk lagi dengan nomor HP. Ya, silakan keluar dari. Baik. Ya, silakan buka browser HP-nya, ketik ClassPoint app tadi, pilih join, ketik nomor kode kelasnya sekarang ganti 79401. 794. Berapa, Pak? 790. Putus, Pak, suaranya. Diulang. 79401. 1. Nah, kalau itu di mana lah? Ada di screen, kelihatan di pojok atas. Kosong 1. 794 2. 794 04. Mohon untuk itu di-share juga ke Pak Abbas untuk adanya yang kelompok 8, juga kelompok yang lainnya yang sudah jadi mohon untuk dikirimkan juga ke Pak Barnabas Olah. Bapak Ibu yang ada di Zoom. Baru setengah main nggak apa-apa, bukunya kan belum selesai itu. Pak Barnabas, mau silakan. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Nanti dibereskan semua dulu, kemudian kirim ke saya, lalu dari saya baru share ke teman melalui Telegram. Oke, siap, Pak. Saya bereskan dulu, Pak. Terima kasih. Pak Anton. Siap, Bu. Iya. Tolong dibuat PDF yang bisa, jangan yang online ya Pak ya. Oke, siap. Oke, terima kasih. Yang Word Pak, jangan yang PDF. Bapak Ibu, yang tadi ya, buatlah rekaman. Nah, kalau yang seperti ini bisa dalam waktu yang ya, secara singkat. Misalnya yang sekarang untuk anak-anak atau mungkin Bapak Ibu yang mencoba untuk buat rekaman menggunakan voice di handphone. Jadi pertanyaan, apa saja peran teman bagi perkembangan hidup kalian? Bagaimana ini? Lalu kemudian dari sekarang, coba klik audio recordnya. Supaya tidak muncul. Oh, audio. Tidak ada tempat untuk merekam? Ya, silakan untuk direkam menjawab pertanyaan tadi. Atau tidak rekamannya? Aktif, Pak. Pak. Menurut saya peran teman bagi perkembangan. Peran teman bagi saya. Teman adalah seseorang yang sangat berarti di dalam membantu pertumbuhan diri saya. Bersama dengan teman, saya bisa berkembang. Dan kabarnya, kalau saya punya banyak teman. Untuk saling berbagi cerita, saling
Dan juga memberikan yang caranya. Ya, kalau dengan cara yang seperti ini, maka kalau itu dipakai untuk refleksi bisa. Karena ini waktu cepat, ya toh? Berapa detik cuma merekam, ada yang cuma 15 detik ya. Tapi kalau coba direkam di handphone, lalu kirimkan nanti ke mana? Dan kekurangan saya, ya, itu agak lama, menjadi sebuah proses yang agak lama. Tapi kalau menggunakan plus point ini bisa menjadi cepat, dan ini bisa menjadi salah satu cara untuk apa namanya? Saya juga bisa berbuat sesuatu. Atau kalau untuk pelajaran bahasa Indonesia kan ada berbicara. Bisa. Atau misalnya sebagai makhluk Bapak Ibu minta anak untuk nyanyi, wah nyanyi direkam masing-masing di luar, lalu kemudian nanti setelah itu dikirimkan. Bisa loh anak nyanyinya di luar sana. Yang penting ada jaringan internet. Dikirimkan dari luar ya masuk ke sini semua. Jadi udah nggak perlu kita bikin apa namanya Google Drive-nya secara tersendiri. Semuanya sudah bisa masuk di sini. Di dalam PowerPoint ini. Itu ya. Sudah ada 48 yang mengisikan. Yang lainnya mungkin lebih senang ke video. Nah sekarang yang berikutnya, ini saya tutup dulu ya jawabannya. Oke, sudah 55 orang, saya berikan bintang. Sekarang saya coba untuk yang kedua. Nah, kalau yang ini video, coba Bapak Ibu nanti memvideokan sendiri, lalu kirimkan. Bentuknya seperti apa? Ya silakan. Siapa yang tidak takut wajahnya tampil di depan? Videokan aja. Atau memvideokan temannya, boleh lah. Pokoknya mencoba untuk kirim video seperti apa sih? Silakan. Tanya. Teman itu adalah orang yang sangat berarti bagi hidup kita. Belum, masih bisa? Ada yang teman kita bisa semakin berkembang, mengenali diri. Nah, ini Pak Tamtama sudah ini. Potensi kita. Maka hadirlah teman-teman yang kita miliki. Ya, ini contohnya sudah masuk. Iya, Bu Ignasia. Wah, jaringannya ini muter-muter. Kira-kira anak-anak senang dah, ini malah jadi nampang gitu kan. Ya, jadi video bisa langsung masuk ke dalam apa? PowerPoint kita. Dan itu dalam sekejap. Artinya anak tidak perlu ini ngevlog saja sendiri toh. Nah, bahkan bisa misalnya membuat ulangan, ya bisa dibuat ulangan, tapi anak-anak harus ngevlog misalnya gitu ya. Lalu kemudian pertanyaannya adalah ini, silakan cari tempat untuk ngevlog sendiri. Nah, setelah ngevlog mereka kirimkan. Nah, kita baru koreksi di sini. Ya, di dalam PowerPoint kita ini kita mengoreksinya. Oke, ini contohnya ya. Bentar, yang bawah. Ya, semua tergantung sama sinyal. Oke, baik Bapak Ibu, yang di Zoom maupun yang di Jakarta sini ya. Ini sebagai contoh. Lalu kemudian, oke, sudah cukup. Saya tutup ya.
Nah, sekarang saya yang terakhir, saya mau minta pendapat dari Bapak Ibu. Nah ini, kirimkan gambar bunga bila Anda suka pada presentasi dengan kelas poin ini, atau kirimkan gambar patah hati bila Anda tidak suka pada presentasi dengan menggunakan kelas poin ini. Ini gambarnya bisa jadi langsung nanti dari situ cari di Google gambar, nanti akan muncul gambar, ketik bunga, ketik gambar hati yang patah. Emang hati bisa patah ya? Iya, ini belum saya klik ya. Kalau sudah saya klik nanti baru bisa. Oke, sekarang saya klik. Ya, silahkan dicari di situ. Nah, ada yang tinggal ngambil yang ada di HP, ada juga yang browsing. Nah, silahkan dipilih. Kalau yang di HP sudah ada bunga, gambar bunga, atau di HP sudah ada bunga bank, nah kirimkan saja. Iya. Oke. Ya, terima kasih. Jadi banyak yang suka. Iya, baik. Aduh. Ayo. Kau itu sang. Bunga yang berwujud Kau itu sang. Oh. Bawa hijau. belum belum ada yang mengirimkan bunga bank ini ya. Balik. Ibu guru pulang tahun. Ibu guru siapa? Iya. Wih, kalau sepindah lah komiknya. Muncul di browser. Muncul semua pantang-pantang. Macam. Gue sampai 100, 120. Saya sudah kirim bunganya. Oke, sudah 104. Saya tutup ya. Terima kasih. Baik, sudah berbunga-bunga. Iya, saya tutup. Lubangnya belum ya, Pak? Dan satu, Bapak Ibu, yang apa namanya, yang belum saya sentuh. Tapi di sini sudah terintegrasi dengan AI. AI itu apa? Artificial Intelligence. Misalnya kita buat soal, jadi dengan menggunakan apa namanya, dengan menggunakan class point ini, ketika kita misalnya mau membuat soal tentang apa nih misalnya? Gereja. Kita ngetik gereja, warnanya nggak kelihatan. Ini supaya kita mau membuat soal gereja. Nah, di sini sudah ada fasilitas yang namanya AI. Kita klik AI di sini, nanti kita bisa membuat pertanyaan.
tapi bisa dibuat pilihan. Pilihannya apa? Apakah multiple choice, fill in the blank, atau misalnya itu titik-titik itu ya, atau short answer. Bahkan tingkat taksonomi belumnya bisa. Oh, ini baru sampai di understand. Misalnya di apply, kita ganti ke apply sini, lalu multiple choice. Kita atur seperti itu ya. Bahasanya bahasa Indonesia, karena kita lebih banyaknya taunya bahasa Indonesia. Nah, langsung kita buat pertanyaan, dibuatkan sama AI di situ. Kita lihat, dia lagi membaca apa definisi dari gereja. Wih, sudah muncul. Saya nggak suka. Kalau ini, buat yang lain. Langsung dia berpikir. Langsung dibuatkan soalnya. Kita suka pakai, simpan sebagai slide. Nah, nanti kita sudah tinggal pakai. Nah, ini sudah langsung masuk di Bapak Ibu ya. Nah, bisa dipakai untuk membuat kuis bersama dengan anak-anak. Nah, ini kalau kita mempergunakan class point ini, sehingga PowerPoint kita betul-betul diefektifkan menjadi PowerPoint yang interaktif. Jadi anak-anak nggak sibuk sendiri-sendiri, tapi betul-betul sibuk untuk ke sana. Ya, meskipun dia menggunakan gadget atau dengan menggunakan dengan menggunakan laptopnya. Karena di laptop juga bisa. Jadi tidak hanya gadget, di laptop pun juga bisa. Nah, ini saya sharing ini supaya nanti Bapak Ibu bahwasanya ayo kita berusaha untuk mengenal. Di sini sekarang udah banyak sekali platform-platform untuk pembelajaran kita yang berbasiskan teknologi. Jadi jangan sampai terus kita ketinggalan zaman. Ayo Bapak Ibu, kalau ada undangan-undangan untuk pelatihan-pelatihan yang tentang teknologi, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, ayo ikutlah. Nggak harus yang berbayar. Saya juga awalnya yang gratis-gratis. Tapi kemudian kalau memang saya penting, saya berbayar ya, saya coba ikut yang berbayar. Nah ini Bapak Ibu, jadi pentingnya nanti karena apa? Pemerintah sudah mencanangkan digitalisasi sekolah, digitalisasi pendidikan. Dengan demikian platform-platform itu juga harus Bapak Ibu kuasai. Baik, saya rasa itu yang tambahan ya, sharing berkaitan dengan pembelajaran yang berbasiskan teknologi. Dari sini nanti juga bisa dilihat leadernya, siapa yang bintangnya paling banyak dan paling cepat. Oh, ada kan namanya Pak Asep Atrian. 9 orangnya itu. Oke. Untuk rankingan ini juga bisa digunakan untuk tes ulangan harian atau tes matrik, atau misalnya tes langsung maupun teman-teman dari kan bisa mengakses. Baik, itu Bapak Ibu, terima kasih untuk untuk latihannya dan sharing saya ini berkaitan dengan pembelajaran yang berbasiskan saya itu paling pembelajaran berbasis teknologi. Jangan usia 50 tahun, tapi ya harus menjaga untuk mengikuti perkembangan zaman ini sampai jalan. Dan anak kita bisa tidur di kelas sementara kita masih mengajar dengan pola yang lama. Pak permisi. Iya. Atau tidak ada model lain lagi Pak dari kode-kode ini? Kenapa hanya 2 wali Pak? Oh ya, kode-kode itu nanti belakangan ya, karena ini saya hanya share. Maaf ya Pak.
Haris, oh Mas Adri. Sharing saja. Mau lah Pak kalau banyak kudanya. Kira-kira Pak Guru dulu, lalu gratis. Ya. Putus Pak. Ikut berkembang, ya. Saya ingin Bapak Ibu Guru juga ikut mendekati saya. Saya merasa ini baik. Ya, nanti kita doa Bapak Ibu saja. Iya Pak Patrick. Ini. Ya. Patrick katanya mau ngadain TOT untuk kelas poin ini. Ya nanti Bu, nanti. Karto. Datar ya Pak. Karena itu saya nanti mohon kesediaan Bapak Ibu nanti untuk menuliskan dan menandatangani apa namanya? Jalan. Saya tentang supaya nanti sebagai ya supaya nanti ketika sudah mendapatkan lisensi, nah itu nanti juga akan saya berikan kepada Bapak Ibu bersama dengan teman yang lain yang kebetulan yang Katolik yang saya tahu baru satu, yaitu Pak Jatmiko yang dari Bekasi, ya dari Bekasi. Waktu itu saya jawil dia mau ikut, ya udahlah sampai yang 3 itu, oke, saya ikut, sudah lulus level yang pertama. Nah saya sudah masuk ke apa SSC, jadi CSC. Nah Pak Jatmiko sedang menuju di CSC-nya, nanti terus CST-nya kalau sudah CST itu bisa memberikan langsung dan sertifikatnya langsung dari kelas poin, bukan dari saya. Tapi kalau yang memberikan sekarang diberikan nanti nggak dapat sertifikat, sama saja, cuma bisa saja. Itu ya Bapak Ibu. Baik, saya rasa itu untuk sharing saya berkaitan dengan tambahan berkaitan dengan kelas poin. Jadi saya mencoba untuk pamer dulu supaya Bapak Ibu tertarik gitu deh. Dan puji Tuhan tadi yang ngirimnya semuanya ngirimkan bunga meskipun dalam gambar, yang nggak ada yang hatinya patah. Ya, baik. Lalu masih ada waktukah untuk sharing Pak Ola atau sudah ada belum? Sudah. Ini sharing satu lagi. Nanti kelewat batas ini. Atau Jangan pelit-pelit Pak. apa? Dapat. Kalau misalnya memang mau menyelesaikan yang dari ini sekarang nggak cukup. Jadi sekarang masih kelompok pun sesuai dengan masukan tadi. Saya aulanya udah. Saya aula. Oke. Baik, Bapak Ibu. Jadi untuk selanjutnya, tadi kan dari presentasi dari Pak Anton sudah, presentasi dari kelompok 1 sudah, ada masukan-masukan sudah, ada contoh sudah, ya toh? Nah, oleh karena itu, kesempatan sekarang Bapak Ibu sebelum dikirimkan ke Pak Ola, itu diselesaikan dan catatan-catatan tadi menjadi perhatian ketika mau memasukkan. Begini, tidak harus selesai misalnya dalam satu TP itu ada 3 pertemuan, tidak harus selesai 3 pertemuannya. Tetapi bahwa sampai pertemuan 3 itu sudah ada rancangannya. Ya seperti tadi kalau Pak Tantam kan sudah pertemuan pertama nanti direncanakan begini, kedua, ketiga begini. Tapi paling tidak satu pertemuan dan sampai dengan evaluasi untuk satu pertemuan itu sudah. Sehingga ini nanti hasilnya itu paling tidak menjadi utuh bagian dari sebuah modul ajar. Supaya nanti kalau Bapak Ibu selesai dari sini minimal sudah macam-macam ATP, sudah macam-macam KKTP, sudah ada beberapa contoh modul ajar. Jadi ada yang bisa dibawa pulang dan itu memang sudah dicoba untuk direvisi di masing-masing kelompok. Begitu ya Bapak Ibu.
Ya, silakan untuk kembali dalam kelompoknya untuk untuk menyelesaikan tadi yang kelompok 1 yang sudah tadi sesuai catatan tadi direvisi, dan kelompok yang lain perhatikan juga catatan-catatan yang sudah diberikan bersama-sama tadi di dalam presentasi. Nah, untuk pengaturan waktunya, monggo Pak Ulat, bersilakan. Capek Pak, pagi. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Pak narasumber kita. Dari pagi sampai petang ini masih mendampingi dalam penyusunan modul lagi. Dan yang kedua, untuk waktu yang sisa ini sambil snack, tetapi snacknya dibawa masuk ke ruangan sambil menyelesaikan pertama penyusun ATP, pastikan itu beres, kemudian selesaikan untuk saat ini, gitu ya. Lalu jam 18 seperti biasa kita makan malam. Lalu jam 19 kita masuk kembali untuk materi berikut ya. Materi sore ini seharusnya Ibu Anitawati, tetapi 1 dan 2 hal digeser ke belakang, jadi dipercepat ya mungkin ya. Kita masuk jam 19. Oke. Ada satu lagi, Bu Rani Ibrahim tidak bisa Semua tidak hadir semua sudah. Kemudian untuk tugas-tugas untuk menyelesaikan ATP maupun yang EMA ini, baik yang ada di luring maupun yang teman-teman yang ada di daring juga menyelesaikannya. Itu ya. Lalu nanti kalau sudah oke, pada tepat jam 18 kurang 2 menit sudah ada di saya. Setelah dari saya baru saya share melalui grup Telegram. Gitu? Oke? Sambil nikmati snack, masuklah ke dalam. Duduklah dan bekerjalah. Baik, terima kasih kepada Pak Atrit. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Baik, dan kepada teman-teman di daring, terima kasih banyak. Dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Iya Pak. Pak, masih ada yang belum masuk grup Telegram. Bisa minta nomornya Pak Loren. Link Telegramnya mohon di-share Pak. Masih ada yang belum masuk. Nanti saya Pak Loren bisa minta nomornya Pak Loren. Juga nanti link daftar hadir ya Pak. Ya, tetap daftar hadir seperti biasa kan? Iya, makasih. Yang masih atau apa itu?